Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ya. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya, guru-guru kita, saudara-saudara kita, orang yang sayang kepada kita diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, kali ini Bapak akan menyampaikan lanjutan dari iman kepada qada dan qadar. Nah, waktu itu Bapak menjelaskan bahwa orang yang memiliki iman kepada qada dan qadar, maka dia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menjadi seorang yang sukses. Nanti ada kunci kesuksesan dari iman kepada qada dan qadar. Nah, kemarin Bapak sudah jelaskan tentang pengertian qada dan qadar, kemudian sedikit tentang contohnya, kemudian dalilnya. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan tentang hikmahnya, ya, hikmahnya, dan nanti akan diperbanyak tentang contoh-contoh dari qada dan qadar. Tapi sebelumnya Pak Agus akan menegaskan kembali bahwa qada adalah ketetapan Allah yang sudah ditulis sebelum makhluk ini ada, dan qadar adalah ketetapan dan ketentuan yang tadi Allah sudah tulis dan itu terjadi kepada makhluknya. Ketika terjadi itulah yang disebut dengan takdir. Lantas pertanyaannya adalah, apakah takdir yang terjadi pada makhluk ini bisa dirubah atau sama sekali tidak bisa dirubah? Ada takdir atau qadar yang memang tidak bisa dirubah sama sekali, dan ada takdir yang masih bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah salah satunya adalah umur atau kematian kita. Itu tidak bisa dirubah. Rezeki kita Allah sudah menyediakan berapa, ya segitulah, tidak akan lebih. Kemudian yang ketiga adalah jodoh. Nah, jodoh itu juga adalah rahasia Allah dan sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Nah, meskipun demikian, sebenarnya ada kejadian-kejadian pada zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, misalkan kejadian pada Nabi Musa, itu ada takdir tentang kematian yang ternyata bisa dirubah dengan syarat Allah menghendaki perubahan itu. Jadi kita sebenarnya posisinya adalah hanya melakukan sesuatu sehingga akan terjadi perubahan. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki perubahan itu, maka itu tidak akan terjadi selama-lamanya. Nah, suatu hari ada seorang yang datang kepada Rasulullah Nabi Musa alaihissalam. Ketika mau bertanya tentang ajaran tauhid, tentang ajaran Nabi Musa alaihissalam, di situ sudah ada tamu yang datang duluan. Maka orang ini menunggu, karena di antara adab sopan santunnya adalah apabila ada orang yang sudah bertamu dan dia punya kepentingan, keperluan, maka kita harus bersabar menunggu sampai urusannya selesai. Setelah ditunggu semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, ternyata orang ini nggak keluar-keluar. Begitu keluar, alangkah senangnya orang yang akan bertanya kepada Nabi Musa. Setelah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima orang ini oleh Nabi Musa dan disuruh masuk. Kemudian orang ini menyampaikan keinginannya kepada Musa. Ya Rasulullah, Nabi Musa, aku ingin bertanya sesuatu tentang ajaran tauhid ini. Tapi sebelum bertanya, saya penasaran nih, tadi itu siapa ya yang datang? Kok lama banget? Nabi Musa akhirnya menyembunyikan atau tidak mau menjelaskan siapa orang itu. Udah, gak perlu tahu. Tapi orang ini bertanya lagi, penasaran, pengen tahu siapa orang itu. Akhirnya Nabi Musa yang kedua kalinya bilang, udah, gak perlu tahu, nanti kalau kamu tahu nanti akan menyesal. Orang ini nampaknya makin penasaran, yang memaksa pengen tahu. Ya Rasulullah, enggak bakalan nyesal pokoknya kalau Rasulullah nyeritain, udah deh, saya terima deh, gak bakalan menyesal. Benar? Iya. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan, dia adalah malaikat Israel.
malaikat Israel. Bukannya malaikat Israel ditugaskan mencabut nyawa. Betul. Siapa yang mau dicabut nyawanya, wahai Rasulullah? Gak usah deh, nanti kamu nyesel, jadi sedih deh. Udah gak apa-apa, udah terlanjur. Baiklah, dia tadi menyampaikan kepadaku bahwa besok pada pagi hari aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu, nyawa kamu. Besok akan dicabut oleh malaikat Israel. Akhirnya orang tadi menangis. Nyawaku mau dicabut. Akhirnya orang itu menangis. Nah kan, bener kan? Tadi bilang apa? Gak mau diceritain malah maksa terus. Akhirnya nyesek kan. Akhirnya orang itu sedih. Tapi akhirnya begitu sudah berdialog dengan Nabi Musa sebentar, lalu Nabi Musa melihat bahwa orang ini kayaknya pengen buru-buru cepat pulang. Nah, ternyata benar, tamunya tadi buru-buru pulang. Kemudian dia pamit kepada Rasulullah dan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, doakan saya mudah-mudahan bisa selamat. Ternyata orang ini yang sudah tahu bahwa besok akan meninggal, dia infakkan semua hartanya. Dia gunakan waktunya, seluruh waktunya untuk ibadah. Dia sholat gak berhenti-berhenti. Hari itu dia puasa. Kemudian dia berzikir. Dia membaca Al-Quran. Pokoknya tidak ada satu detik pun yang tidak dia gunakan untuk ibadah. Dia datangin orang tuanya, minta maaf. Tetangga-tetangganya dia minta maaf. Silaturahim ke semua orang yang pernah dia temui. Semuanya dimintain maaf semuanya. Biar apa? Biar nanti ketika besok dicabut nyawanya, dia sudah tidak punya dosa lagi. Yang jauh didatangin, semuanya didatangin dengan penuh semangat. Silaturahim ke seluruh teman yang pernah dia jumpai. Akhirnya setelah semuanya dimintain maaf, dia kembali ke rumah, ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian dia pulang, di rumah dia berzikir, baca Al-Quran, bersolawat, pokoknya ibadah. Sampai dia tidak tidur semalaman, menunggu waktu subuh saat malaikat Israel datang. Ketika mulai jam 3 malam, hatinya berdebar-debar, ya Allah, sebentar lagi aku akan dipanggil oleh malaikat Jibril, ya Allah. Mudah-mudahan engkau wafatkan aku dalam keadaan beribadah kepadamu, ya Allah. Tuh, kalau orang dikasih tahu matinya enak, ibadah gak berhenti-berhenti. Sayangnya ya Allah merahasiakan kematian kita ya. Ya. Akhirnya jam 3 ternyata datang gak malaikat? Wah, ternyata malaikat tidak datang. Wah, jangan-jangan nih habis subuh nih. Pokoknya dia gak tidur, terus ibadah. Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh langsung berzikir. Dia menunggu saat dia berzikir malaikat Israel datang. Begitu ditunggu, subuh berjalan, akhirnya terbitlah matahari. Nah, ketika terbit matahari, kira-kira malaikat Israel datang? Oh, ada yang jawab datang. Salah, ternyata malaikat Israel nggak datang juga. Akhirnya ini mulai gelisah, loh gimana sih? Katanya datang kok nggak datang. Terus dia beribadah sampai waktu duhur, dia terus beribadah. Nggak datang juga. Asar nggak datang juga. Maghrib nggak datang juga. Akhirnya dia datang ke Rasulullah Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasul, kenapa engkau bilang besok pagi malaikat Israel mau datang menjemputku? Sampai malam ini kenapa nggak datang juga? Kenapa ya Rasul? Apakah engkau membohongiku? Apakah engkau? Dan seterusnya. Pokoknya sedikit menyalahkan Nabi Musa. Ada Nabi Musa bilang begini, wahai saudaraku, sebenarnya subuh itu malaikat Israel datang, tetapi Allah perintahkan malaikat Israel itu untuk menunda mencabut nyawamu. Dia memberitahukan kepadaku. Terus saya tanya, kenapa wahai malaikat Israel Allah menyuruhmu untuk menunda? Ternyata malaikat Israel menyampaikan pesan yang Allah sampaikan kepada malaikat Israel. Dia itu sebenarnya
harusnya subuh itu sudah dicabut nyawanya. Tapi dia berdoa, selain berdoa, dia bersilaturahim, dia infakkan seluruh hartanya, dia beribadah, dia minta maaf kepada semua orang. Maka aku kehendaki permintaannya terkabul. Maka dia tidak jadi dicabut nyawanya. Dan ternyata orang ini dikasih tambahan waktu umur 20 tahun. Baru 20 tahun yang akan datang orang ini meninggal. Nah, maksudnya apa? Artinya sesuatu yang tidak bisa dirubah pun ternyata kalau Allah berkehendak masih bisa berubah. Jadi intinya kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak pasti tidak terjadi. Nah, makanya ada pembagian takdir mubrom yang tidak bisa dirubah dan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa dirubah karena usaha kita. Kalau Allah mengizinkan. Kuncinya ini, ya, Allah mengizinkan. Jadi ya kalau takdir mubrom itu tidak bisa dirubah hampir secara keseluruhan. Yang namanya takdir mubrom ini ya udah tidak bisa dirubah. Kematian, rizki, sudah ada bagian-bagiannya. Nah, sekarang yang Pak Agus ingin ajarkan adalah bagaimana kita mendapatkan takdir yang terbaik dan kita melihat takdir mu'allaq tadi. Kalau ini kita lakukan, maka kita dalam profesi, dalam kondisi apapun, insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik. Nah, kuncinya kalau kita mau sukses ada rumusnya, yaitu kita harus punya duit. Nah, duit. Bukan duit ini. Maksudnya duit itu adalah D-U-I-T, disingkat duit biar gampang hafalnya, ya. Duit, ingat duit. Kunci sukses adalah duit. Gak punya duit, gak sukses. Tapi bukan duit ini ya. Nah, duit, D. D yang pertama adalah doa. Doa ini sama dengan niat. Ya. Maka ketika kita mau menginginkan sesuatu, maka kita harus berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikan niatnya apa? Ya Allah, aku ingin menguasai matematika, teknik apa gitu misalnya. Matematika topiknya apa, atau judulnya apa, atau seluruh ilmu yang ada di matematika kamu ingin menguasainya. Nah, niat dulu. Atau gampangannya begini deh. Niat ingin jalan ke Surabaya. Nah, niatnya sudah ada. Bayangkan kalau orang tidak punya niat, orang tidak punya doa atau niat, maka dia akan menjadi orang yang gak jelas. Misalkan si Dodi, gak ada nama Dodi kan? Si Dodi sebenarnya dia pengen ke kantin, tapi dia gak ada niat. Dia lagi jalan, ditanya sama temennya, si Dodi mau kemana? Gak tahu. Nah, kenapa dia gak tahu? Karena dia gak ada tujuan, gak ada niat. Niat ini adalah tujuan. Maka setiap orang melakukan apapun harus ada tujuannya. Nah, tujuannya maka dimulai bismillah, tujuannya mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian niatnya disampaikan. Apa niatnya? Saya ingin ke kantin. Maka dia kalau ingin ke kantin dari sini menuju kantin. Gak mungkin dia pengen ke kantin dari sini ke lapangan sepak bola. Di lapangan sepak bola tidak ada kantin. Inilah pentingnya tujuan. Maka dalam hidup ini harus ada tujuannya. Apa tujuan kita hidup? Anak-anak belajar di sini, belajar di Dwi Matra. Apa tujuannya? Mau apa di sini? Itu harus kita sampaikan. Makanya kemarin pada pertemuan pertama ada target. Nah, tujuan kamu nanti selama di Dwi Matranya apa? Itulah yang disebut dengan doa, niat, atau tujuan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah D, doa, niat, atau tujuan. Kemudian yang kedua, U adalah usaha. Jadi setelah kita menyampaikan tujuan, setelah kita niat ingin mendapatkan sesuatu atau ingin sesuatu, maka yang kedua adalah harus ada usaha. Apa yang kita lakukan? Usaha ini adalah wasilah. Ini perintah dari Allah. Kita harus berusaha. Kalau kita mau makan, maka kita harus melakukan usaha. Menyiapkan piringnya, mengambil nasi, lauk pauknya, dan seterusnya. Kita ingin makan, kita hanya duduk saja. Kalau Allah berkehendak,
pasti akan ada makanan. Iya, memang. Tapi masalahnya takdir kita adalah ada nggak orang yang nganterin itu? Maka kita melakukan usaha. Kalau usaha kita dikehendaki oleh Allah, maka kita akan bisa. Kalau usaha kita nggak dikehendaki oleh Allah, kadang kita mau ngambil piringnya jatuh. Kadang kita mau ngambil nasinya habis. Maka tetap perintah kita adalah melakukan usaha. Nggak peduli hasilnya apa, tapi yang kita pedulikan adalah kita melakukan usaha. Nah, kemudian itu yang kedua ya. Yang kedua adalah usaha. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga apa? I adalah ikhtiar. Kalau ikhtiar itu melebihi daripada usaha. Jadi ikhtaro, dari kata ikhtaro, ikhtiar. Jadi banyak pilihan, artinya banyak berbagai macam usaha yang kita lakukan sampai tujuan kita, sampai niat kita tadi bisa terwujud. Misalkan kalau kita mau ke kantin, maka jalannya adalah ke sini. Ternyata di sini, di jalan yang akan kita lalui untuk sampai ke kantin ini, di situ ada lubang. Terus kita bilang, oh di situ ada lubang, berarti aku nggak bisa ke kantin. Ya sudahlah, berarti memang aku belum pantas ke kantin, atau takdir aku belum bisa sampai ke kantin. Karena kalau ikhtiar adalah di sini ada halangan, kamu cari ikhtiar yang lain, kamu cari jalan yang lain, kamu cari cara yang lain. Yang penting apapun kamu lakukan sampai tujuan kamu pergi ke kantin itu terwujud. Maka ikhtiar. Kalau usaha, ya usaha tadi satu, udah usaha ke sana ada halangan, selesai. Udah, saya udah berusaha tapi belum berikhtiar. Kalau berikhtiar, berbagai usaha sampai tidak ada celah lagi untuk kita melakukan sesuatu. Berarti kita DUIT. Yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal adalah menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah. Tapi menyerahkan usaha kita kepada Allah, hasil usaha kita kepada Allah harus diawali dengan niat, doa, tujuan. Yang kedua usaha, ikhtiar, baru diserahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa, usaha, ikhtiar, takdir kita adalah takdir yang terbaik. Ya, kalaupun sebenarnya takdir kita kurang baik, ternyata dengan 3 langkah ini dan kita pasrahkan kepada Allah, Allah berkehendak untuk merubah, menjadikan takdir kita yang terbaik. Alhamdulillah. Kalaupun ternyata takdirnya yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita impikan, tidak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, tetap kita harus, karena kita sudah pasrah, berarti harus ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, tidak menerima, berarti kita belum tawakal kepada Allah, berarti kita tidak ikhlas kepada Allah. Nah, anak-anakku, bagaimana kalau kita punya tujuan yang mulia seperti belajar, ingin memahami ilmu agama, ilmu matematika, ilmu apa saja, itu adalah sangat mulia. Maka ketika kita melakukan proses ini, insya Allah, Allah akan memberikan takdir yang terbaik. Jadi 4 kuncinya: doa, punya duit, punya usaha, I-nya ikhtiar, 4 adalah tawakal. Suatu hari ada seorang badui yang datang ke rumahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menaiki keledai. Nah, sebelum sampai ke rumahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keledainya ditaruh di halaman, ditaruh begitu aja. Akhirnya masuk setelah menyampaikan tujuannya, silaturahimnya kepada baginda Rasulullah. Akhirnya orang ini berpamitan. Begitu keluar dari rumahnya Rasulullah, keledainya hilang. Keledainya hilang. Ya Rasulullah, aku sudah bertawakal kepada Allah. Kenapa keledai ini masih hilang juga? Apakah doaku tidak diterima oleh Allah ya Rasulullah? Lantas apa nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada orang Badui ini? Apakah kamu sudah menitipkan kepada Allah? Sudah. Jawabannya, sudah ya Rasulullah. Apakah kamu sudah mengikat keledai itu di pohon?
Dia bilang, belum ya Rasulullah. Berarti kamu belum berusaha dan belum berikhtiar. Kamu hanya berdoa, setelah itu kamu bertawakal. Ada dua hal yang kamu lewati, usaha dan ikhtiar. Berarti Allah memberikan takdir seperti ini. Ini adalah pelajaran buat kita. Kalau kita melakukan ingin sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus berusaha dan harus berikhtiar. Maka di dalam ayat yang kemarin sempat Pak Agus sampaikan, di surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib atau takdir pada seseorang, pada suatu kaum, kalau kaum itu tidak mau berusaha untuk merubahnya. Jadi anak-anakku, kalau anak-anak ingin sukses, harus melakukan usaha dan ikhtiar. Tapi jangan lupa awali dengan bismillah dan niatnya apa, sampaikan kepada Allah. Kemudian ditutup dengan tawakal, sampaikan lagi kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sampaikan, aku serahkan hasil dari usaha ini kepadamu ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan yang terbaik. Kalau ternyata tidak sesuai yang kita inginkan, kita tetap harus yakin bahwa itu adalah yang terbaik. Contoh, ada orang dikasih sakit oleh Allah, dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut anak-anak, sakit ini adalah takdir yang baik atau buruk? Mungkin ada yang bilang buruk, ada yang bilang baik. Ketahuilah anak, bahwa sebenarnya sakit itu Allah punya dua maksud. Yang pertama, menggugurkan dosa. Yang kedua, ingin mengangkat derajat orang yang diberi sakit itu. Berarti siapa tahu orang ini jarang istighfar, disuruh ibadah susah, disuruh minta ampun kepada Allah ogah-ogahan, maka Allah kasih sakit. Karena dengan sakit ini dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, atau sebenarnya dia sudah sering istighfar, tapi Allah ingin mengangkat derajat dia lebih tinggi lagi, sehingga Allah kasih sakit, dia sabar, dia terima, maka Allah angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah cara kita memandang kepada Allah. Harus berprasangka baik kepada Allah, jangan sedikit pun berburuk sangka, karena Allah akan memberikan yang kita sangkakan kepada Allah. Kalau sangka kita baik, Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau sangka kita buruk, Allah akan memberikan yang buruk kepada kita. Oleh karena itu, maka dengan iman kepada qada dan qadar dan menjalankan sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu tadi doa, usaha, ikhtiar, kemudian tawakal, maka hikmahnya adalah hidup kita akan tenang. Mendapatkan takdir apa saja kita terima, kita tenang. Yang bikin kita nggak tenang itu kita nggak terima. Dihina oleh orang lain, oleh teman kita nggak terima, hati kita. Coba kalau hinaan dia kita terima, ya udah biarin aja, nggak ngaruh kok. Maka kita akan jadi orang yang tenang. Kayak Rasulullah, dilemparin kotoran, dihina, dibilang orang gila, tapi Rasulullah tidak anggap itu hinaan itu. Maka apa? Rasulullah tetap menjadi orang yang tenang. Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kadang kocok-kocok, saya udah begini, udah begitu, kenapa sih kok masih begini juga? Tapi kalau kita tadi menjalani yang 4 tadi, kita sudah tawarkan sama Allah, kita udah serahkan sama Allah, kita udah percayakan kepada Allah. Begitu Allah memberikan sesuatu keputusan takdir, kenapa kita nggak terima? Maka orang yang beriman kepada qada dan qadar, hatinya pasti tenang. Dia akan termotivasi untuk menjadi baik, dan lebih baik, karena motivasinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang iman kepada qada dan qadar ini, selain hidupnya tenang, dia akan berusaha menjadi orang yang terbaik, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hikmah-hikmah yang lainnya, tapi hanya ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa difahami dan ini menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat, sehingga bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Jadi yang terakhir, Bapak ingin kasih contoh. Kalau kita iman kepada qada dan qadar, maka apa perbuatan yang menunjukkan kita itu beriman? Seperti tadi, kalau kita beriman kepada yang qada dan qadar, maka perbuatan kita adalah selalu berusaha yang terbaik. Itu ciri-ciri. Selalu melakukan yang terbaik. Yang kedua, tidak berprasangka jelek kepada orang lain. Dia berprasangka baik sama orang lain, berprasangka baik apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, berusaha untuk mengontrol emosinya. Dia sabar, dia menahan diri. Maka ciri-ciri orang yang beriman, dia bisa menahan diri. Tidak mudah marah, tidak mudah meledak-ledak, tapi dia bisa menahan diri. Orang yang kuat bukan orang yang ototnya kayak kawan, tapi orang yang kuat, kata Rasulullah, orang yang bisa menahan amarahnya, nafsunya, sehingga dia menjadi orang yang terkontrol. Ya. Masih banyak lagi. Takdir yang bisa dirubah. Contoh takdir yang bisa dirubah, ya kepandaian, keterampilan, dan lain-lain sebagainya. Yang tidak bisa dirubah, kematian, kiamat, matahari terbit dari timur, itu udah tidak bisa dirubah. Itu adalah udah kodenya Allah seperti itu. Kalau dirubah, kiamat. Ya, itu ya. Jenis kelamin bisa berubah dari perempuan, tapi kan ada operasi, Pak. Itu hanya fisiknya aja yang dirubah, karakternya. Terus dia tetap bisa mengeluarkan head apa enggak, bisa hamil apa enggak, itu dan naluri. Jenis laki-laki dan perempuan itu beda ya. Yang hamil adalah perempuan, yang head adalah perempuan, dan lain sebagainya ya. Nanti kalian baca buku biar lebih luas lagi contoh-contohnya dan lain sebagainya. Tapi untuk lebih menegaskan apakah kita ini udah paham, nanti Bapak akan kasih latihan soal-soal ringan saja, tapi itu akan memantapkan kita apakah kita sudah paham atau belum. Ya itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ayat, fastabiqul khairat. Sebagai orang yang mukmin, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.